Kabar mengejutkan datang dari artis dan juga anggota Dewan Krishna Mukti. Ya, tiba-tiba saja walau tak pernah terdengar telah menikah, Krishna Mukti digugat cerai istrinya yang bernama Devi Nurmayanti. Devi mendaftarkan gugatan cerai sejak tanggal 13 Mei lalu di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Dan kemarin Devi pun angkat bicara, mulai dari alasan menikah hingga dugaan Krishna Mukti telah menelantarkannya sejak pernikahan mereka yang berlangsung pada tanggal 23 Juni 2014 silam. Lalu, apa sebenarnya yang membuat Devi melayangkan surat gugatan perceraiannya kepada Krishna? Benarkah setelah menikah, Krishna memang tak pernah menafkahi istrinya secara lahir dan batin? Seperti apa pengakuan dari istri Krishna dan sang ayah mertua? Kalau dibilang derita batin lah gitu, dikawinin tapi tidak pernah dinafkahin gitu kan, baik lahir maupun batin gitu. Kalau buat masalah nafkah batin, belum pernah aku sama sekali dapat nafkah batin dari istri. Selesai akad nikah jam 10, selesai jam 11 dia pulang langsung ke lokasi syuting. Aku di rumah sini, di rumah menerima tamu yang tahu, saudara yang tahu aku. Dan sampai itu dia nggak pernah datang lagi. Sekarang kalau orang nggak hidup berdampingan, bagaimana bisa mengatur? Kemari aja datangnya pun rombongan gitu loh. Itu pun tengah malam, nggak pernah datang siang gitu loh. Nah sekarang ketemu aja, diajak ketemu berdua, Mas Krishna tuh nggak bisa. Mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Devi Nurmayanti ya, atau lebih dikenal dengan istrinya Krishna Mukti, memang benar telah terdaftar atau didaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Depok ini pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015. Dan kejanggalan dari pernikahan Krishna Mukti dan Devi pun masih terus berlanjut. Menurut pihak Devi, Krishna memilih untuk menikahinya, terutama jelang pencalonannya menuju kursi DPR setahun yang lalu. Namun hal itu dibantah Krishna. Krishna justru mengaku saat itu ingin menikahi Devi karena alasan ingin menolong Devi yang sedang hamil, namun tak ada yang mau bertanggung jawab. Lalu benarkah saat itu Krishna menikahi Devi, terutama untuk memuluskan jalannya menuju kursi DPR? Lantas benarkah keduanya mengucapkan ijab kabul di depan penghulu bukan karena atas dasar saling cinta? Saya lihat dari pihak keluarga Devi begitu bersemangat gitu, ingin anaknya ini mendapatkan suami. Saya melihat semangat itu loh, kasihan juga. Maka saya punya niat untuk membantu kondisi dia yang tengah hamil dan ditinggali begitu aja. Aku lagi hamil. Jujur aja, aku lagi hamil sekitar 2-3 bulan. Saat itu ada aku juga, ada kawannya Izzy, ada supirnya Mas Krishna, ada papaku. Kita ngomong di situ dengan komitmen ya kita nikah. Saya minta kamu untuk jadi istri saya. Dia jujur belak-belakan karena salah satu persyaratan saya untuk melanjutkan tugas saya di anggota DPR harus punya istri. Nah pada saat itu kami lagi berembuk, Astrid itu menyodorkan, memohon untuk bisa mendampingi Krishna Mukti sebagai istrinya. Karena memang pada saat itu Krishna Mukti mencari pendamping buat bisa duduk di anggota dewan. Tidak ada persyaratan, nggak ada apa-apa, nggak ada persyaratan. Juni, 23 Juni 2014. Banyak kejanggalan memang menyelubungi pernikahan salah satu anggota Dewan Komisi 10 ini. Selain selama ini pernikahannya tidak pernah diketahui publik, kabarnya keduanya pun tidak pernah tinggal serumah, bahkan sejak selesai akad nikah yang digelar tertutup. Namun tak hanya sampai di situ, banyak kejanggalan lain menyeruak, terutama soal nafkah hidup. Benarkah semenjak menikah, Krishna hanya pernah memberikan uang bahkan tidak sampai 2 juta rupiah untuk biaya hidup istri dan anak dari sang istri? Ada yang saya berikan 500.000, ada yang lebih juga ada gitu loh. Jadi tolong jangan disebut yang hanya 500-nya saja, karena itu yang menyebut pasti dari bapak ya. Nah kan bapaknya juga ada
tidak tahunya gitu kan, ketidaktahuan beliau ketika saya memberikan tunjangan-tunjangan atau memberikan dana kepada Devi maupun kepada ibunya maupun kepada anaknya. Kalau memang dia niatnya memberi nafkah, misalnya tanggal 1 tanpa disuruh dia udah ngasih uang dong, nitip, ketemu tanggal 1 lagi dia hitung perkiraan buat susu anakku aja berapa, ini kan enggak, mesti di SMS dulu sampai berapa kali, sekitar ada 250, 250, 500, nggak nyampe 2 juta sampai berita ini turun udah nggak pernah ngasih uang lagi. Selain kisah pernikahan Krishna Mukti dan Devi, kemarin Roro Fitria melapor ke Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan prostitusi online yang menghubung-hubungkan dengan namanya. Tapi benarkah Roro ingin menyeret seorang pengguna media sosial yang telah mencemarkan nama baiknya? Bagaimana dengan Julia Perez yang kemarin menggandeng pengacara Minola Sebayang? Dan bagaimana dengan DJ Una yang ternyata satu manajemen dengan Amel Alfi? Simak kisahnya hanya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Sejumlah artis yang dikait-kaitkan dengan dugaan prostitusi artis nyatanya mulai menempuh langkah hukum. Kemarin bersama tim kuasa hukumnya, Roro Fitria bukan hanya mendatangi Polres Jakarta Selatan, melainkan juga Polda Metro Jaya. Benarkah Roro ingin juga menyeret yang mengolok-olok dirinya di dunia maya? Lantas bagaimana dengan Julia Perez yang akhirnya menggandeng Minola Sebayang sebagai pengacaranya? Benarkah Jupe pun sampai menangis karena dikait-kaitkan dengan kasus haram tersebut? Lalu apa yang membuat DJ Una akhirnya angkat bicara terkait inisial artis?